Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita suatu karunia kesehatan keselamatan hingga kita dapat berkumpul dalam rangka yaitu kegiatan Kombel SMP Negeri 7 Langsa. Kemudian salam mari kita hadirkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Atas beliau kita dapat merasakan iman dan Islam dan telah membawa kita dari alam kegelapan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Baiklah Bapak dan Ibu guru yang saya hormati dan yang saya sayangi, para peserta didik. Nah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru dan peserta didik yang telah studi ya. Di sini saya menyita waktu untuk beberapa menit ke depan. Di sini saya ingin sedikit memaparkan daripada program kegiatan saya dalam mengikuti pengembangan kompetensi guru PJOK. Nah, adapun program yang saya akan perkenalkan pada hari ini kepada Bapak dan Ibu guru dan peserta didik, yaitu tentang memilah kelas. Apa itu memilah kelas? Memilah kelas ini adalah singkatan atau akronim dari mengidentifikasi dan mengucapkan masalah kesehatan di lingkungan sekolah. Ya, ini singkat dengan memilah kelas. Nah, adapun memilah kelas ini saya terinspirasi ya, di mana saya melihat situasi sekolah kita ini dengan lingkungan yang sangat luas, kemudian dengan tanaman yang banyak ya, pepohonan atau dikatakan bisa sekolah yang rindang ataupun sekolah hijau. Nah, namun sedikit ada permasalahannya di sini adalah sekolah kita belum memaksimalkan tentang arti kesehatan lingkungan sekolah kita. Jadi banyak hal-hal yang harus kita tingkatkan. Nah, dengan demikian yang saya rasakan apabila program ini terlaksana dengan baik, mungkin insya Allah kita bisa mengikuti segala program-program yang ada di dinas pendidikan, seperti kita bisa mengikuti sekolah sehat ataupun sekolah hijau. Nah, jadi inilah yang mendasari saya membuat program tentang mengidentifikasi dan memecahkan masalah kesehatan di lingkungan sekolah. Selain itu juga program ini bisa memicu bagaimana peserta didik kita ini bernalar kritis ya, kemudian bisa berkolaborasi dan ataupun bergotong royong dengan warga sekolah yang ada di SMP Negeri 7 Langsa. Nah, latar belakang program ini yaitu berfokus pada 3 aspek. Ya, program ini bertujuan yang pertama yaitu suara pilihan dan kepemilikan peserta didik. Nah, program ini bertujuan untuk mendorong partisipasi aktif siswa dalam mengidentifikasi dan memecahkan masalah kesehatan di lingkungan sekolah. Nah, dengan melalui survei dan diskusi, siswa diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat mereka, kemudian memilih kegiatan yang akan dilakukan serta dimiliki tanggung jawab dalam pelaksanaannya. Nah, dengan demikian kita tidak hanya melihat kesadaran siswa akan pentingnya kesehatan, tetapi juga mengembangkan rasa kepemilikan mereka terhadap solusi yang dihasilkan. Nah, kemudian yang kedua yaitu tentang konteks programnya. Kita ketahui bahwasannya SMP Negeri 7 Langsa ini memiliki beragam fasilitas olahraga yang memadai dan dukungan komunitas yang kuat. Nah, program ini, di mana program ini akan memanfaatkan aset-aset tersebut untuk meningkatkan kesehatan serta kebersihan lingkungan sekolah. Nah, sekolah ini kita lihat juga memiliki tim kesehatan dan kebersihan yang aktif serta dukungan dari orang tua dan masyarakat setempat. Dengan demikian, hal ini membuat sangat ideal untuk melaksanakan program yang saya rancang ini. Nah, titik fokus yang ketiga yaitu kesenjangan
ya kesenjangan atau kebutuhan. Nah, dari berdasarkan hasil survei awal, banyak siswa yang kurang sadar akan pentingnya kebersihan dan kesehatan di lingkungan sekolah, sehingga hal ini terlihat dari beberapa area sekolah yang masih kurang terawat dan kebiasaan siswa yang belum mencerminkan pola hidup sehat. Dengan program ini program ini bertujuan untuk apa? Untuk meningkatkan kesadaran dan tindakan siswa terkait masalah tersebut. Nah, inilah latar belakang dari program ini, yaitu berfokus pada 3, yaitu pada POC-nya, yaitu suara pilihan dan kepemilikan peserta didik. Kemudian konteks program, yang ketiga adalah kesenjangan ataupun kebutuhan. Jadi di sini tadi dengan adanya program ini, yaitu bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan tindakan siswa terkait masalah kesehatan ataupun kebersihan yang ada di lingkungan sekolah kita ini. Nah, tujuan dari program ini yaitu di mana tujuan program ini dapat meningkatkan kesadaran siswa terhadap masalah kesehatan di lingkungan sekolah. Ya. Yang kedua, di mana tujuan ini untuk dapat melibatkan siswa. Jadi siswa yang terlibat ini dalam proses identifikasi dan pemecahan masalah kesehatan. Yang ketiga, yaitu mendorong siswa untuk memiliki tanggung jawab terhadap kesehatan dan kebersihan lingkungan sekolah. Yang keempat, yaitu memfasilitasi pembelajaran PJOK, tentunya yang berpusat pada peserta didik dan melibatkan komunitas belajar. Nah, selain itu juga yang nomor 4 sedikit saya jelaskan di sini, PJOK sangat berperan ya dalam pelaksanaan program ini, tentunya kepada diri saya. Selain juga mengajak siswa untuk bisa bernalar kritis tentang mengidentifikasi masalah kesehatan dan lingkungan sekolah, di sini juga siswa juga diharapkan dapat menciptakan satu bagaimana bisa mempertahankan kebugaran jasmaninya, baik itu di lingkungan sekolah maupun di tengah masyarakat, yaitu di lingkungan masyarakat. Nah, apa kebugaran yang harus ditingkatkan? Yaitu bagaimana mereka nanti bisa menciptakan satu olahraga yang tujuannya dapat membugarkan. Seperti apa? Siswa nanti dapat menciptakan suatu senam kreasi, di mana senam itu bisa dibawakan atau dilaksanakan di setiap minggunya nanti di sekolah. Gunanya apa? Untuk meningkatkan kebugaran jasmaninya. Selain kita bisa meningkatkan kesehatan dan kebersihan lingkungan, juga kita harus bisa meningkatkan kebugaran kesehatan pada diri kita dan kebugaran diri kita. Berikut adalah capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan. Yang pertama itu capaiannya kepada siswa. Bagaimana siswa ini dapat meningkatkan kesadaran siswa gitu. Nah, langkahnya bagaimana? Langkahnya itu di sini pertama yaitu mengadakan sosialisasi tentang pentingnya kebersihan dan kesehatan. Ya, ini dia. Langkah-langkahnya adalah mengadakan sosialisasi tentang pentingnya kebersihan dan kesehatan. Jadi harapannya apa? Harapannya di mana dengan adanya kesadaran siswa ini, ya, dengan program ini mereka kesadaran itu mencapai daripada kurang lebih 80%. Ya, 80% siswa menyadari pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Nah, jadi dengan program ini harapannya yaitu di mana siswa ini seluruhnya dapat menyadari bahwa untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah itu sangat penting, karena dengan adanya sekolah bersih, ya, ternyata sekolah kita bersih ini berarti memberikan kenyamanan kita atau memberikan kenyamanan kepada warga sekolah, ya, begitu kurang lebihnya. Nah, kemudian identifikasi masalah, ya. Nah, di mana langkah-langkahnya ini? Maksudnya ini yang kedua, di mana capaian ini para siswa ini dapat mengidentifikasi masalah. Langkah-langkahnya apa? Langkah-langkahnya itu melakukan survei dan diskusi kelompok. Nah, untuk mengidentifikasi masalah kesehatan. Capaian yang berikutnya adalah bagaimana siswa ini dapat mengidentifikasi
dapat mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di sekolah, tentunya tentang masalah kesehatan. Nah, langkahnya bagaimana? Ya, langkahnya tadi yaitu dengan cara melakukan survei. Jadi sini siswa ya tentunya membuat survei dengan didampingi oleh guru. Ya, melakukan survei dan diskusi tentunya. Ya, setelah melakukan survei, kemudian diskusi ya untuk mengidentifikasi masalah kesehatan yang ada di lingkungan sekolah. Nah, hasilnya apa? Di mana di sini identifikasi 5 masalah utama sekolah ini dapat apa namanya? Dapat apa namanya, Bu? Setelah mereka mengidentifikasi, hasil itu dapat ada hasil identifikasi itu apa aja yang mereka temukan permasalahan yang ada di sekolah kita nih, misalkan masalah tentang kebersihan lingkungan. Jadi mereka mengidentifikasi di area mana aja yang perlu dibersihkan. Kemudian bagi kondisi dirinya, kemudian mereka mengidentifikasi tentang masalah kesehatan dirinya gitu, baik itu kesehatan mulut ataupun gigi. Jadi itu kan jadi permasalahan selama ini kan banyak siswa kita yang teridentifikasi masalah sakit gigi ataupun masalah tentang bau mulut, nah gitu. Kemudian yang ketiga yaitu pemecahan masalah. Ya, langkah-langkahnya apa? Langkah-langkahnya di sini siswa dapat merancang dan melaksanakan kegiatan untuk memecahkan masalah yang telah diidentifikasi. Seperti yang saya jelaskan tadi, hasilnya yaitu para siswa minimal dapat dapat menerapkan daripada pemecahan masalah yang diperoleh tadi. Kemudian setelah itu evaluasi dan tindak lanjut. Nah, tentunya dari hal-hal yang sudah dilaksanakan tadi, tentunya ada tindakan evaluasi, di mana evaluasi ini untuk mengukur sampai seberapa besar kegiatan ini keberhasilannya begitu. Nah, di sini akan mengadakan evaluasi kegiatan dan merancang tindakan lanjut. Hasilnya apa? Di mana rencana tindakan lanjut itu ya untuk menjaga dan meningkatkan kebersihan sekolah dapat berlanjut dengan apa namanya? Dengan hasil yang mereka ketahui dari evaluasi ini, mereka dapat merancang apa kegiatan selanjutnya mereka buat dan apa yang harus mereka pertahankan. Seperti itu maksudnya. Nah, kemudian struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Nah, di sini struktur program ini melibatkan seluruh siswa ya SMP Negeri 7 Langsa, yaitu dengan fokus pada kelas 8. Di sini saya fokuskan pada kelas 8 walaupun nanti kegiatannya terkoordinir pada semua kelas gitu. Jadi ini fokusnya ke kelas 8, tapi semuanya dapat diikuti oleh kelas-kelas yang lainnya. Nah, program ini akan berlangsung selama di sini berfokus selama kita buat anggapnya 2 bulan ya. Berlangsung selama 2 bulan dengan kegiatan utama yaitu dilakukan setiap 1 minggu sekali. Nah, ini itu skala programnya, kemudian di mengatur programnya, kemudian dilakukan dengan kemitraan. Nah, mitra dalam ini itu bermitra yang maksudnya mitra ini kan apa namanya? Kerjasama rekan. Di sini akan melibatkan komunitas belajar kita, yaitu bisa aja seluruh guru, tentunya bagi seluruh guru yang ada di sekolah, kemudian TU-nya, ataupun kita libat seluruh warga sekolah yang kita bilang ya. Jadi di sini mitranya dilibatkan oleh seluruh warga sekolah dan tentunya juga diikuti dengan dukungan dari orang tua siswa. Nah, adapun pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki sekolah. Nah, kapasitas tentunya kita lihat di sini yang dimiliki oleh SMP Negeri 7 Langsa ini banyak mencakup ya fasilitas olahraga, ya dukungan dari petugas kesehatan serta partisipasi aktif dari siswa dan guru. Nah, kalau di sini
ya pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas sekolah saya buat ada dua nih. Pertama sumber daya, kemudian implementasi. Di sini melibatkan daripada 7 aset yang ada di sekolah. Singkat cerita seperti itu. Kita manfaatkan aset-aset yang ada di sekolah berdasarkan daripada kekuatan yang ada di sekolah. Misalkan aset manusianya, kemudian aset finansialnya, aset fisiknya, lingkungannya, kemudian budaya dan agama, ya, kemudian apa lagi Bu? Aset politiknya. Jadi sini kita manfaatkan dari aset-aset yang kita miliki yang ada di sekolah, dari kekuatan asetnya. Nah, lanjut kepada rencana evaluasi. Seperti yang saya katakan tadi, setiap ada pelaksanaan tentu ada evaluasinya. Seperti itu untuk mengukur seberapa besar program ini berjalan dengan baik, berapa persen keberhasilannya, seperti itu. Nah, rencana evaluasinya apa aja? Di sini yaitu pengumpulan informasi, ya. Dengan cara apa? Yaitu menggunakan survei, wawancara, dan refleksi siswa untuk mengumpulkan data dari siswa, guru, dan orang tua. Jadi untuk mengukur keberhasilan kita ini, kita kembali membuat survei, gitu. Ya, membuat survei. Nah, kemudian apa lagi selain survei? Wawancara. Kemudian apa lagi? Refleksi. Ya, gunanya apa? Untuk mengumpulkan data dari siswa, guru maupun orang tua. Nah, alat pengumpulan datanya apa? Tentu kalau berkaitan dengan survei itu tentang kuesioner ya Bu, bulannya ya Bu Raya. Kalau tentang berkaitan dengan survei berarti pertanyakan ya soal kuesioner. Kemudian kalau tentang wawancara tentu ada panduan atau teks wawancaranya bagaimana dan lembar refleksi. Nah, tentunya dalam setiap pelaksanaan program tentu ada kemungkinan namanya hambatan, betul bukan? Tentu ada hambatannya. Di sini saya pikirkan hambatan yang terjadi dalam kegiatan ini diantaranya itu yang pertama yaitu kurangnya partisipasi siswa, tentu ya. Nah, bagaimana solusinya untuk meningkatkan agar siswa ini ikut berpartisipasi untuk program ini? Nah, tentunya di sini ya kita bersama para guru bersama bagaimana cara dapat meningkatkan motivasi siswa gitu dengan memberikan mungkin salah satunya selain kita memberikan bimbingan arahan tentunya dengan memberikan penghargaan bagi siswa yang aktif berpartisipasi. Nah, kemudian mungkin hambatan yang kedua adalah tentang pengaturan program, ya, jadwal. Kalau tentang program tentang jadwal, mungkin ada guru yang tidak ataupun siswanya bagi dari kalangan guru dan siswa. Nah, solusinya bagaimana? Yaitu solusinya yaitu mengoptimalkan yaitu penggunaan aset yang ada dan mencari dukungan dari pihak eksternal. Jadi ini kita betul-betul dengan pengaturan program ini, hambatan ini kita betul-betul harus bisa mengoptimalkan yang namanya tadi itu asetnya tadi yang 7 aset, baik itu finansial, manusianya, politiknya, ya. Agar apa? Kalau kita nggak memanfaatkan 7 aset ini, maka program ini tidak akan berjalan dengan lancar gitu. Jadi kita butuh kolaborasi dengan pihak internal maupun pihak eksternal. Nah, kemudian tadi keterbatasan yang ketiga adalah masalah keterbatasan waktu. Nah, solusinya apa? Nah, di sini bagaimana kegiatan ini dapat dirancang ya? Kita merancang jadwal, ya. Solusinya adalah merancang jadwal kegiatan yang fleksibel, ya, tidak terlalu fleksibel nih, ya, tidak terlalu kaku, ya, dan melibatkan seluruh komunitas sekolah untuk mendukung pelaksanaannya. Nah, jadi inilah kemungkinan hambatan yang terjadi pada program ini, yaitu saya ulang lagi, yaitu tentang kurangnya partisipasi siswa, kemudian pengaturan program, ya, yang ketiga keterbatasan waktu. Nah, kemudian penutup, ya, tentu di sini saya ambil kesimpulan dari program ini, yaitu diharapkan di mana dapat meningkatkan kesadaran dan tindakan siswa terhadap masalah kesehatan di lingkungan sekolah. Nah, melalui keterlibatan aktif ini dan kepemilikan siswa diharapkan terciptanya lingkungan sekolah yang lebih sehat dan bersih. Nah, inilah adalah harapan daripada ataupun kesimpulan daripada program saya ini. Jadi dari awal tadi saya bilang bahwasanya program ini saya terinspirasi seringnya gimana pihak-pihak ini sering mengadakan perlombaan tentang sekolah sehat, sekolah hijau ataupun sekolah rindang. Nah,
dengan demikian dengan ada program ini mungkin di saat kita ditunjuk kita nggak kedadapan lagi, kita sudah persiapan dari awal gitu. Terkadang-kadang kan kita melihat sekolah kita ini ada kegiatan, ya, ada kegiatan, disitulah kita untuk mulai bergeraknya. Kalau kita mulai pergerakan ini dari harusnya dengan ada persiapan, mungkin begitu ditunjuk kita sudah siap itu, dan kemungkinan besar kita bisa menangkap daripada program yang sudah ada seperti sekolah sehat dan sebagainya. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan daripada program saya ini. Mungkin program saya ini bukan program suatu hal yang sempurna, gitu. Mungkin banyak kekurangan dari program saya ini. Diharapkan pada Bapak dan Ibu sedikitnya bisalah memberikan suatu masukan daripada kekurangan program ini agar program ini dapat terlaksana dengan baik. Kemudian adanya kesempurnaan apabila ada masukan atau perubahan daripada Bapak Ibu. Kepada Bapak dan Ibu dipersilakan untuk memberikan satu umpan balik ataupun masukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rama atas pemaparan materi atau program yang akan dilaksanakan di SMP Negeri 7 Langsa. Saya melihat programnya sudah sangat luar biasa. Semoga bisa berjalan sesuai dengan apa yang sudah dirancang. Namun Pak, saya sebetulnya ingin bertanya Pak secara detail tentang program Bapak, yaitu memilah kelas atau mengidentifikasi dan memecahkan masalah kesehatan di lingkungan sekolah. Tadi Bapak mengatakan bahwasanya kita akan bekerjasama dengan seluruh warga sekolah. Pertanyaan saya begini Pak, apakah ada guru mapel khusus yang Bapak libatkan pada kegiatan yang Bapak sudah rancang pada program Bapak ini? Kalau memang ada, mohon dijelaskan. Jadi rekan-rekan juga nanti bisa bersiap-siap gitu dalam membantu program Bapak. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bu Bulan atas pertanyaannya, di sini saya mencoba untuk menjawab dari pertanyaan tadi bahwasanya apakah ada mapel atau guru mapel yang khusus terlibat dalam program ini ya, dalam program memilah kelas, yaitu mengidentifikasi masalah kesehatan di lingkungan sekolah. Ya Bu, di sini saya sudah cantumkan bahwasanya ada mata pelajaran lain yang dilibatkan dalam program ini. Di sini terkhusus saya sendiri selaku guru olahraga. Kemudian di sini saya akan mencoba melibatkan guru IPA, di mana guru IPA ini untuk mendalami aspek kesehatan. Kalau penjawabannya tentang lokomotifnya, tentang geraknya. Kemudian di sini kita libatkan guru bahasa Indonesia, di mana guru bahasa Indonesia ini bisa dapat membantu membuat laporan dan presentasinya kepada siswa. Kemudian TIK-nya, di mana guru TIK ini dapat mengajarkan tentang pengelolaan data dan publikasi nanti KP-nya. Jadi program ini nanti bisa dikerjakan pada saat program kokurikuler ataupun program P5-nya. Jadi kita manfaatkan program ini kepada kegiatan tersebut Bu Bulan. Tentunya ada juga, mungkin ada masukan juga ya. Tidak hanya mapel tersebut yang saya sebutkan tadi itu yang tergabung dalam program ini, bisa saja nanti bertambah ataupun memang kita harus libatkan semuanya guru-gurunya. Ya kan Bu? Lebih baik kita libatkan semua guru, kita libatkan dalam program ini. Kenapa? Di sini dimensi profil, ada dimensinya, profil Pancasilanya, P5-nya kan, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berhak mulia serta gotong royong. Jadi semuanya dapat gotong royong. Jadi tidak semuanya untuk spiritual yang dapat, pokoknya semuanya bisa dapat lah, dari spiritual sampai ke pengetahuan tadi. Nah kemudian, tujuan dari kemudian dengan demikian mungkin pembelajaran ini betul-betul terlaksana dengan baik dan terorganisir, serta semua guru-guru dapat perannya, yaitu dapat memfasilitasi siswa ataupun menjadi pendamping siswa dalam kegiatan ini. Mungkin ini Bu Bulan yang bisa saya jawab. Mungkin ada tambahan dari Bapak dan Ibu guru ataupun dari siswa memberikan tanggapan, masukan lagi ataupun memberikan umpan balik. Dipersilakan.
Baik, terima kasih Pak Rama atas jawabannya, sangat luar biasa. Berarti kita melibatkan seluruh guru ya Pak? Iya Ibu. Iya, saya sepakat Pak, karena ini Bapak programnya tentang kesehatan. Saran saya sedikit Pak, kita memang harus melibatkan semua guru, terutamanya karena tujuannya tadi kan agar siswa mampu menciptakan gerak ya Pak ya. Itu alangkah baiknya kalau Bapak juga melibatkan secara khusus guru seni budaya, karena saya yakin guru seni budaya juga memiliki kreativitas yang tinggi sehingga program Bapak nanti berjalan dengan lancar dan sangat menarik. Kemudian kita juga melibatkan guru agama Pak, karena dari segi kesehatan rohaninya saya yakin anak-anak kita juga membutuhkan itu. Dan yang pastinya guru BK juga siap mendukung dengan program Bapak. Luar biasa sekali, semoga programnya berjalan lancar. Terima kasih banyak atas desiminasinya hari ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Rama sebelumnya sudah memaparkan materi yang sangat detail dan jelas terkait tentang lingkungan sekolah sehat dan bersih, dan itu secara nggak langsung mengajarkan anak kita disiplin untuk bersih dan sehat dari mulai dirinya sendiri. Nah, pertanyaan saya, apa sih produk hasil dari program Bapak ini nanti? Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ibu Ryan yang telah memberikan pertanyaan yaitu berkaitan dengan hasil dari produk program ini, Bu ya. Nah, sedikit saya jelaskan. Adapun hasil yang ingin dicapai pada program ini, di mana pertama sekali siswa itu benar-benar dapat bernalar kritis menurut saya itu. Mereka betul-betul dapat berpikir kritis tentang dunia kesehatan, ya tentunya di lingkungan sekolah. Dan dengan demikian mereka juga nanti di akhir program ini mereka dapat mempresentasikan hasil daripada identifikasi masalah mereka gitu tentunya tentang sekolah sehat tadi ya. Kemudian mereka juga dapat memberikan suatu kampanye bahwasannya hidup sehat itu penting loh, menjaga kebugaran semuanya itu penting loh gitu, bukan sekedar gimana gitu. Maka betul-betul kita perhatikan untuk ada istilahnya gini, sehat itu mahal. Ya kan, sehat itu mahal. Bagaimana mahalnya? Ketika kita sudah mulai sakit, baru kita terasa itu mahal. Udah paham tuh ya? Dah. Jadi pertama sekali mereka dapat bernalar kritis tentang kegiatan ini. Kemudian dari produk untuk olahraganya, nah dari olahraga apa sih yang kira-kira dapat mempertahankan kebugaran jasmaninya di sekolah? Nah tentunya hal ini dalam kegiatan ini juga dituntut siswa untuk bisa memberikan suatu produk kita bisa katakan kesenam untuk meningkatkan kebugarannya, itu dengan aktivitas senam pagi. Nah jadi di sini para siswa nanti di masing-masing kelas juga dapat bisa menciptakan senam kreasi, di mana senam tersebut bisa dibawakan di setiap minggunya. Di hari apa nanti senam itu? Apakah di hari Jumat ataukah di hari Sabtu pagi? Nah begitu yang kira-kira gambaran produk yang akan dihasilkan dari program ini, Bu Ryan. Terima kasih. Atau dari siswa ada nggak memberikan satu umpan balik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mira Fitri Alquensyah dari kelas 23. Saya merasa tertantang dengan kegiatan yang dijelaskan oleh Pak Rama tentang pemecahan masalah yang kesehatan di SMP Negeri 7 Langsa, seperti pemanfaatan kantin sehat untuk membeli makanan bergizi, yang termasuk salah satu upaya menjaga kesehatan diri. Demikian tanggapan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya satu orang lagi dari pihak siswa bisa memberikan satu umpan balik. Ya, kepada Tara, dan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari paparan Bapak, kini saya menyadari bahwa pentingnya menjaga kesehatan di lingkungan sekolah, seperti menjaga kebersihan lingkungan, yakni dengan membuang sampah pada tempat yang sudah disediakan, dan dengan melakukan olahraga rutin seperti jalan santai, senam aerobik, dan lain-lain. Demikian refleksi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tara yang sudah memberikan umpan balik. Demikianlah
pemaparan ataupun diseminasi saya tentang kegiatan program saya pada kegiatan Kompel di hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya kepada Bapak dan Ibu guru serta peserta didik saya. Harapan saya program ini dapat berjalan dengan lancar dan benar-benar saya dapat bermanfaat bagi kita semua, terkhusus pada sekolah kita yaitu SMP Negeri 7 Langsa. Banyak kekurangan dalam pemaparan saya hari ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu serta peserta didik, mohon dimaafkan. Nah, untuk singkat saya tutup dengan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.